ini termasuk relate dengan kasusnya Gunawan. Bagian dari suaranya mau. Iya, betul. Geser sama aja bang. Karena ini menyambung dengan kasusnya Indrawan dengan Panji Gilang ya. Saudara terlapor ini yang sudah tersangka SK ini kita laporin dengan pasal 368 KUHP ya sama 335 KUHP yang lama, sudah diubah dengan pasal 482 dan 488 KUHP yang baru yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Nah, adapun yang kami laporkan di sini adalah mengenai dugaan tindak pidana pemerasan dan atau memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi saat ini terlapor, kami sudah mendapat laporan dari pihak Polres Jakarta Timur, saat ini sudah di PSK. Memang atas laporan ini pemerasan ini memang sudah tersangka ya bang ya atas laporan ini. Kalau berdasarkan SP2HP yang kami pegang saat ini sudah PSK tersangka. Berarti Ical Muhammadnya juga sudah pernah diperiksa ya bang dalam kasus pemerasan ini? Betul, sudah pernah sudah. Pas sudah jadi tersangka, apa sudah ada pemeriksaan lagi? Bagaimana maksudnya? Kan udah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Ya. Apa Ical Muhammadnya sudah diperiksa lagi untuk Okay. dengan status barunya? Kalau itu mungkin nanti kita bisa tanya ke tim penyidik ya, apakah mereka sudah dipanggil lagi. Kalau kasus sudah tersangka juga bisa lagi. Dia sudah ganti status tersangka kan? Ada pemeriksaan? Bisa dipanggil sekali lagi. Nanti setelah mau Iya. penangkapan itu kan? Penangkapan nanti. Belum. Tapi itu nanti dokumen dari rekan-rekan penyidik. Ini tanggal berapa bang kalau boleh tahu bang? Ditetapkan sebagai tersangka. Tanggal berapa bang? Ini kita terima tanggal 7 Agustus ya. 7 Agustus 2026 bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara penetapan tersangka Saudara Muhammad Rizal. 7 Agustus. Oh ini Kak Indra bikin LP di mana Pak? Di Polres Jakarta Timur. Sudah lengkap belum sih ini kan? Nama saya Panji. Sebenarnya saya tidak mengenal Ical Muhammad. Saya cuma menemani Indrawan untuk luar negeri ya. Dan ternyata di situ kita diminta sama Ical Muhammad untuk membawa handphone dengan sebanyak itulah. Saya kan nggak tahu regulasi dari pemerintah kalau misalnya nggak boleh sebanyak itu dengan kondisi orang kita yang kurang memadai kayak gitu. Nah, terus alasannya saya bilang saya tidak mengenal beliau. Terus Ical ini memaksa saya untuk saya ini ikut serta, karena saya tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau ikut serta ini kan seharusnya ada komunikasi antara saya sama Ical pun ada komunikasi. Karena saya nggak ada komunikasi, katanya saya ikut serta, saya pun juga diancam di situ saya pun juga dibawa ke pihak dari penjaringan rekan dari Ical pribadi, dan di situ pun ya saya dipaksa untuk ikut bertanggung jawab lah di situ kan. Cuma saya bilang ya saya tidak mau bertanggung jawab untuk hal itu karena saya pun nggak ada kerjasama ataupun komunikasi sebelumnya, gitu kan. Saya cuma menemani teman saya untuk selesaikan masalah. Dan hasil Ical pun selalu menekankan ke saya untuk chat segala macam, untuk ditekan untuk si Indra ini harus bertanggung jawab dan saya pun juga harus bertanggung jawab. Saya padahal udah berulang kali jelaskan kalau saya tidak ikut campur untuk hal ini. Memang pas saya bantu teman saya Indrawan ini ke pihak Ical untuk ketemu langsung, dan ternyata tidak dengan cara baik-baik. Kita kayak disekap, terus Indrawan diperlakukan yang tidak baik, dipukul, terus ada pemerasan juga di saya, terus ada kalimat kata-kata yang kasar lah, kan binatang dikeluarkan di situ. Itu juga kondisinya saya pun pas di lokasi kejadian itu di namanya toko handphone itu pun saya masih ada untuk berbuat kayak merecord lah untuk kejadian sebelum mati sikring dari listriknya kayak gitu kan. Nah itu ada suara pemukulan, ada suara pengancaman gitu. Itu juga sebagai bukti nantinya. Dan juga saya dan Indrawan pun juga dipaksa untuk membuka pinjol yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Pemerasannya berapa yang diminta sama Ical? Untuk nominalnya sih dia minta sesuai kerugian. Emang saya kan nggak menyanggupi karena kan saya pun juga nggak ada
sangkut paut dengan Ical kan. Akhirnya dia maksa saya pun tertekan di situ, dan saya pun suruh buat surat pernyataan yang benar-benar saya ditekan, dan saya pun diajakin berantem lah itu. Terus saya bilang ya udah, saya cuma punya uang segini, ya udah langsung transfer sekarang katanya. Ya, mau nggak mau saya transfer, setelah transfer baru saya dilepaskan. Transfer itu nominalnya 9.900.000. Dari yang dia minta. Ya dia minta tuh sekitar kerugian 50 juta. 50 juta. Iya. Bahkan sempat kayak mau tahan mobil ya waktu itu. Iya, sempat mau tahan mobil, cuma saya bilang nggak bisa kalau tahan mobil. Bang Ical sendiri apa rame-rame? Waktu kejadian yang di toko handphone itu rame-rame. Rame-rame. Bahkan karyawan pun sama sahabatnya yang mungkin sekarang bukan jadi temennya Ical lagi kali ya, itu juga ngebantu. Tapi memang yang melakukan pemukulan hanya Ical. Bang ini Mas kan sendiri dipukul nggak, Mas siapa? Tidak. Ya, dipukul juga nggak sih? Tidak dipukul. Cuma Makanya diperas ya? pengancaman, ya, Pengancaman. pengancaman. Ini kan 2 laporan buat langsung tersangka dulu. Iya, dua laporan apa gimana, Bang? Kami melaporkan itu di awalnya kalau nggak salah tanggal 7 atau 10 April ya, kurang lebih ya. Itu bersamaan. Kalau memang karakteristik kami di sini dalam membela klien kami, jarang kami terbitkan satu laporan. Kami pasti akan cari peluang-peluang lain di mana untuk tentunya menguatkan klien kami, kan? Dan di sini kita waktu itu buka LP sekaligus ya Bang ya, barengan gitu kan, dengan tentunya pasal yang berbeda gitu kan. Berharap sih ada itikat baik saat itu, namun sepertinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sampai bergulirlah permasalahan ini ya Bang ya. Dan di sini sedikit kami bacakan terkait SP2HP yang kami terima. Berkaitan dengan hal tersebut, update informasi terakhir atas perkembangan hasil penyidikan, penyidik unit krim Satreskrim Resort Jakarta Timur sudah melakukan gelar perkara dan menetapkan saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad menjadi tersangka. Selanjutnya penyidik akan memanggil saudara Muhammad Rizal alias Ical Muhammad selaku tersangka. Ini tertanggal 10 Agustus. Tadi 7 Berarti yang ini 10 ya? Enggak, ini sama. Ini sama. Cuma SP2. Suratnya aja yang beda surat. Bang, ini juga belum diperiksa Icalnya setelah Kalau jadi itu tersangka. update sudah. Sudah jadi tersangka, sudah diperiksa. Sudah diperiksa. Belum ditahan cuma. Belum, kalau itu kan domainnya penyidik gitu kan. Bang berarti penegasan aja Bang, berarti ini Ical itu tersangkanya hanya di laporan Dua dong. dua-duanya berarti ya? Dua laporan tersangka. Di 2 laporan sudah tersangka. Sudah tersangka. Bang ada upaya catch up atau menghubungi Bang nggak sih sekarang? Kayaknya sih Sejauh so ini? far nggak ngubungin ya. Apa Sama sekali. katanya? Gimana Bang katanya? ini juga sama sekali Bang. Info terakhir sih katanya ngomongnya gini Bang, info ke aku sih katanya ini apa namanya, pipiring aman katanya gitu. Tapi sempat menghubungin penyidik, tersangka ini mau bawa orang tuanya untuk ngadep saya untuk minta maaf gitu. Tapi kami sampaikan di sini bahwa klien kami menutup ruang damai. Artinya proses hukum harus Tetap berjalan. tegak lurus, jalan sebagaimana mestinya. Karena kesempatan itu sudah jauh-jauh hari kami buka, namun sepertinya mungkin ya menyepelekan proses hukum gitu kan. Artinya nggak coba membuka ruang itu ya, gitu kan. Ya, beberapa kali juga cuma janji waktu itu buat mediasi Buka ya. ruang, tapi hanya dari teman-temannya aja, termasuk dari termasuk nggak dari Ical langsung. Mungkin ada salah satu lawyer juga yang memang hubungin saya untuk yang pengakuannya sih ini lawyer Ical, tapi yang saya temuin selama ini sih bukan lawyernya. Itu memang berupaya untuk mediasi. Tapi sekarang akhirnya Nggak mau ada. buka ruang mediasi atau tidak? Enggak lah Bang. Enggak. Bang Bang Panji? Panji Dilanjutkan. lanjutkan ya. Artinya dari 2 klien kami itu tetap lanjut on proses. Berarti ingin memberikan efek jerah aja Bang ya buat Ical sendiri. Harus dong, harus ada efek jerah biar apa sih segala sesuatu ya, tindakan kita itu kan apalagi yang negatif pasti akan berdampak hukum di kemudian hari. Syukur-syukur itu nggak ketemu dengan kami gitu, karena kalau kami pasti akan kami kejar terus, mau sampai mana juga kami akan kejar gitu. Kan kayak juga di
Jadi gini, namanya juga liburan yang beranggapan jadi gratis ya kak. Oh jadi digratiskan ya? Iya betul, tiketnya disubsidi, digratisan, bahkan kalau harga tiketnya lebih murah daripada yang disubsidikan, jadi kan full gratis dan memang kita jadi ada uang pegangan juga. Jadi ya siapa yang nggak tergiur gitu loh kak. Gitu sih. Feedbacknya apa? Feedbacknya berarti saya harus bawain handphone. Barangnya dia. Betul. Tapi kamu tahu nggak barang itu misalnya nggak bisa masuk ke Indonesia? Secara regulasi memang kemarin saya tahu. Cuma karena memang pihak Ical juga sudah mentransfer sebagai bentuk tanggung jawab saya, jadi saya memang berangkat gitu. Transfer uang tiket. Jadi memang saya berangkat gitu. Oh, transferan untuk uang tiketnya. Iya, untuk uang. Untuk tiket. Jadi dia menawarkan bebas mau berangkat jam berapa, mau pesawat apa aja, asal harganya memang masuk di subsidinya dia, kita bebas gitu sih Kak. Kenapa misalnya kamu diberikan tiket, tapi ya mungkin secara logikanya kenapa Ndra, kamera, di Ndra. Singapura ngambil barangnya, kenapa harus titip orang lain gitu? Di Malaysia malah bukan Singapura. Malaysia. Malaysia. Iya, oke, baik. Malaysia. Kan kita sama-sama tahu ya Kak, pinjam data, Kamera bang. pakai data untuk didaftarkan, untuk didaftarkan daftarnya handphone ini, gitu sih. Terus barang itu ternyata bayar di negara. Bayar. Kalau memang harganya melebihi dari regulasi perpajakan, biaya cukai itu biasanya kena pajak. Dia bayar nggak? Untuk pajak kita bilang bayar. Cuman kemarin ada beberapa handphone yang sempat kita daftarkan karena memang ada konflik ini dia nggak bayar. Gitu. Karena ada beberapa handphone yang lolos kita bawa gitu. Polisi. Kalau itu yang bermasalah. Betul. Dan dia menganggap itu tanggung jawab kamu. Betul. Nah sebenarnya dari awal kejadian itu kita udah sama-sama nih, sama-sama yaudah yuk kita usahakan ke bea cukai, diusahakan ke bea cukai. Ya dari titik temu terjadilah pemukulan, gitu sih Kak. Bang Indra, Iya, Kak. selama mungkin tindakan intimidasi seperti yang kita tahu kan si Ical ini katakanlah dia budget pemerintah sekarang. Kalau lihat dari konten-kontennya ya, adakah dalam proses intimidasi itu dia membawa-bawa nama mungkin petinggi salah satu instansi? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin kalau Itu tidak ada, Pak. Nggak ada. Itu kayaknya Nggak sih ada. nggak ya. Nggak ada. Nggak ada. Kita juga nggak mengaitkan ke situ. Kalau kami pribadi selaku kuasa hukum, kami nggak pernah lihat siapa lawan kami. Ini proses di pidana. Ya kita proses ya berproses saja. Oke. Berarti sampai saat ini belum ada ancaman lagi kok? sampai saat ini sih sudah nggak ada ya. Cuman beberapa upaya juga kayak hubungin teman-teman gimana caranya cari celah untuk nyerang balik itu sih beberapa bulan lalu ada. Cuman ya karena clear semua jadi ya memang tidak ada jadi Komunikasi sendiri ada. komunikasi sendiri nggak ada. Abang-abangnya juga. Oke. Oke, cukup. Sip. Terima kasih Bang. Minta izin.